Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia Tuhan, memimpin menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Hati kami rindu, memuji menyembah Tuhan. Biarlah setiap kami, terlebih hamba-hambamu yang ambil bagian tugas pelayanan dalam pimpinan urapan kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami yakin Kau mengurapi setiap kami. Kau memimpin menyertai seluruh umat-Mu. Sehingga kami yang saat ini datang membawa kelemahan, kami yakin dan percaya, kami akan pulang dengan membawa kemenangan, sorak-sorai, sukacita yang dari Tuhan. Akhirnya, hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih oleh karena anugerah Tuhan. Walaupun kami semua ada sebagaimana ada ini karena anugerah Tuhan. Terlebih kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami membawa anak-anak kekasih kami untuk kami bawa ke hadapan Tuhan. Untuk mereka sejak kecil sudah mengenal akan Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak ini Tuhan Yesus. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati dalam masa pertumbuhannya. Jadikan mereka anak-anak yang kuat, anak yang sehat, anak pintar, anak pandai. Bahkan dibedakan dengan anak-anak yang tidak mengenalkan Engkau Tuhan. Kami percaya saat ini pengurapan Tuhan turun anak-anak sekolah minggu. Di saat mereka mengenai pengajaran yang datang dari guru sekolah minggu. Dia bisa menangkap firman Tuhan dengan baik dan dengan benar. Sehingga anak sejak kecil sudah mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Menyerahkan juga anak-anak dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar, memberi hikmat sehingga firman disampaikan sungguh firman untuk anak-anak ini supaya anak-anak boleh mengerti akan setiap firman Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Izinkan kami sekali lagi masuk dalam hadirat-Mu untuk menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, untuk menikmati semua keindahan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan kami yang sejati. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di
sama-sama katakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Izinkan kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidup. Masuk dalam rencana-Mu yang besar, rancangan yang damai sejahtera penuh dengan pengharapan. Kehendakku, ku serahkan pengharapan kami. Kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami, setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Muliakan, mari lagi katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku. Sepanjang 2024 ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama katakan. Harapanku hanya di dalam-Mu, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Katakan mengiringmu. Syakalabata kalabah, syakalabata kalabah. We welcome you, Holy Spirit, in this place. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Ku serahkan. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hanya di dalam-Mu Tuhan, teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami bencana-bencana-Mu yang mulia untukmu. Sekali lagi umat Tuhan, dan katakan mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Sebab pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan. Rialabata kalabata kalabasya kalabata kalabasya kalabata kalabasya kalabata. Memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan. Jadikanku
Kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, kami beroleh dipuaskan pagi hari ini. Syakalabalama syakalama syakalala, syukur kami naikkan kepadamu, Kau Allah yang hidup. Kami berikan penghormatan, kami berikan kemasyuran bagimu Tuhan. Kau Allah yang agung, Kau Allah yang mulia. Kami tersyukur di kaki-Mu Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan Engkau, Raja yang agung, Raja yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Woo! There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari Tuhan sendiri katakan, sebab Kau besar, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Yes, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lagi katakan dengan hatimu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada seperti-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti lagi katakan, tiada seperti Engkau. Dengan imanmu sama-sama katakan, amin. Tiada seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan pagi hari ini. Mari umat Tuhan yang siap menari, siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi bersama saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, di bumi di surga memasyurkan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud lagi, langit dan bumi, say, langit dan bumi. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Semuanya ku puji, ku
dan Rajaku. Haleluya. Dari awal, mari dengan segenap hati lebih lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. yes, Sebab yang ciptakan semuanya, keagungannya, keagungannya mengatasi langit. sembah sujud di hadap semuanya yuk. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Dan sama-sama katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Umat Tuhan katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Say haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, Yesus Kristus Sang Penebus. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Yeay. Sukacita surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Go. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan sukacita yang sejati. Katakan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Katakan, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari menari dan melompat bagi nama Tuhan kita hari ini. Katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin. Berikan Kekuatan dengan Roh-Mu. katakan janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan semuanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapanku dan kehidupan. Kau beri kekuatan, sekali lagi, haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya.
Mari umat Tuhan yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Toleh kanan kirinya, engkau wajib bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Wow, luar biasa. Sebab sukacita yang sejati, percayalah sudah diturunkan atas setiap kita hari ini. Yes. Ajar kami untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Dan kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi petunjuk, menjadi terang bagi jalan-jalan yang harus kami tempuh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sama-sama yuk. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya. Jadi komitmen kita pagi hari ini. Sama-sama katakan, aku Mengasihi dengan segenap hati kami Tuhan. dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, nyanyi dari awal pujian ini sama-sama sambil bangkit berdiri yuk. Katakan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatimu. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya satu, untuk menyenangkan-Mu, menyenangkan hati. Mari umat Tuhan katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
tujuan hidup. hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan. Lagi katakan hanyalah untuk menyenangkan. Mari mengasihi Dia, sama-sama katakan Hatiku. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh datang kembali beribadah. Kami memastikan setiap hati dan pikiran kami terpusat hanya kepada kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Biarlah firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara sepenuhnya di dalam setiap ruangan hati kami, bahkan ruangan di tempat ini. Sepenuhnya kami menyerahkan ke dalam kehendak-Mu, ke dalam kuasa-Mu, ke dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku firman yang baik. Karena kami mau melihat hidup kami berbahagia, karena kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu kalau lihat di depan ada teman-teman saya dari Norwegia. Mereka masih sangat muda, tapi mereka mau meresponi Tuhan untuk melayani dan pergi ke bangsa-bangsa untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Ada harga yang mereka bayar, tapi semuanya mereka lakukan karena mereka mau belajar untuk meresponi dan mentaati Tuhan. Supaya tidak lama saya mengundang mereka untuk maju ke depan memperkenalkan diri mereka dan membagikan kesaksian mereka. Norway team, I invite you to come forward. Dan juga saya membawa istri saya yang terkasih. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Ya, mereka akan memperkenalkan diri mereka dan negara mereka ya. Hello, good morning. My name is Cecilia. I'm one of the team leaders for our team. Cecilia, dia salah satu pemimpin dari tim ini. I come from America, Mexico, and Peru. Dia berasal dari Amerika, Meksiko, dan Peru. And I am 21 years old. Umurnya hanya 21. Hello, my name is Herman. Namanya Herman, I'm 19 years old umur 19 tahun, and I'm from Norway. dari Norwegia. Hello everyone. Halo semuanya, My name is Rebecca. namanya Rebecca. I'm also one of the leaders of this group. Dia juga salah satu pemimpin dari grup ini. I'm 21 years old and I come from the Netherlands. Umur 21 dari Belanda. Hello everyone, my name is Tabea. Halo semuanya, nama saya Tabea. I'm 20 years old and I come from Austria. Umurnya hanya 20 tahun dari Austria. Hi everyone, my name is Maria. I'm 19 and I'm from Germany. Maria, umur 19 dari Jerman. Morning everyone, my name is Jordan. I'm 22 and I come from South Africa and New Zealand. Namanya Jordan, umur 22 dari Afrika Selatan dan Selandia Baru. Hello guys, my name is Thomas. Namanya Thomas. I am 21 years old. Umurnya 21. And 1 year ago I was here as well. Dan dia sudah 1 tahun lalu ada di sini juga. And I'm from Norway. Dari Norwegia. Iya, saya juga mau mengundang Amy and Litska bisa maju ke depan. Mereka mengadopsi suku dari M yang dekat sekali ya dari Surabaya. Dan mereka 1 tahun khusus untuk tinggal sama kami dan belajar bahasa Indonesia. Setelah itu kita akan utus mereka ke suku M. Ya, mereka akan melakukan pelayanan di sana.
Itu betul, ya. Nama saya Litske dari Belanda juga. Oh, berumur 23. Nama saya Amy, saya dari India dan umur saya 29. Okay, guys, I want to share with you. Oke, ada yang saya mau berbagi sama kalian pagi ini. I want to share with you how my relationship with God drastically has changed Saya mau cerita untuk bagaimana hubungan saya sama Yesus berubah. from before my DTS and during my DTS. Sebelum DTS dan selama DTS. So I grew up in a Christian family. Saya bertumbuh di dalam keluarga Kristen. Both my parents were strong believers, Dua orang tua saya, mereka orang Kristen yang kuat. and I grew up in a safe environment. Saya bertumbuh di dalam lingkungan yang aman. I didn't have any problems being a Christian in school or with my friends. Saya tidak punya masalah jadi orang Kristen di sekolah atau di antara teman-teman saya. I know I always believe that Jesus is the right way. Dan dari dulu saya selalu percaya bahwa itu jalan yang benar. But I believed in Jesus, but I didn't have a relationship with Him. Saya percaya kepada Yesus, tapi saya tidak punya hubungan dekat sama Yesus pribadi. I was just trying to live a good Christian life. Saya suka ikut dan jalanin hidup yang baik aja sebagai orang Kristen. So when high school went towards an end, Jadi waktu jalan mau berakhir SMA-nya, I realized that I had to make an important decision. saya mulai sadar bahwa saya harus buat keputusan yang sangat penting sendiri. If I don't want to have a relationship with Jesus, Apakah saya mau atau tidak mau punya hubungan dekat sama Yesus? then why should I live a Christian life at all? Dan kalau saya tidak mau punya hubungan dekat sama Yesus, kenapa saya harus jadi orang Kristen? And at that point, both my sisters has taken their DTSs. Waktu itu dua kakak perempuan saya, mereka sudah mengikuti DTS, yaitu Discipleship Training School. And one of them said this to me. Dan salah satunya kata ini kepada saya. For me, it's either 100% all in for Jesus or nothing. Bagi saya itu 100% bagi Yesus atau 0, tidak ada sama sekali. There's nothing like going 60% in for Jesus. Jadi nggak bisa cuma 60% buat Yesus. Because then you're also going 40% in for the world. Karena itu artinya 40% ada buat duniawi. And when I thought about that, Dan waktu saya merenungkan itu, that is what made me decide to take a DTS. itu buat saya milih untuk ikut DTS. And that is when I finally got my personal relationship with Jesus. Dan di situ saya benar-benar menemukan hubungan dekat sama Yesus. So my life changed from that I want to live a good Christian life. Jadi hidup saya berubah untuk daripada mau hidup sebagai orang baik saja. Because people around me expect me to live that lifestyle. Karena itu ekspektasi dari orang di sekitar saya. I want to honor God with my life. Tapi sekarang aku mau hidup untuk menghargai dan memuliakan Tuhan. And I want to honor Him and show gratitude back to Him. Jadi tujuan saya untuk menghargai dan memuliakan Tuhan dan bawa kembali bersyukur kepada Tuhan. So yeah, taking a DTS has been the best decision I've ever made. Jadi untuk ikutin DTS itu jadi keputusan yang terbaik bagi saya. So now we'd love to sing a Norwegian worship song for you. Jadi hari ini kami akan menyanyikan lagu pujian untuk saudara dalam bahasa Norwegia. The song is called Elskede Jesus. Lagunya yaitu tadi ya bahasa Norwegia, Alekan Yesus. But in English it translates to Beloved Jesus. Dalam bahasa Inggrisnya adalah menjadi kesayangan Yesus. And the song talks about how mighty and beautiful and good God is. Dalam lagu ini cerita tentang betapa luar biasanya nama Yesus. And how we want him to be the king of our hearts, the one who's ruling over our lives. The one who we want him to be the king of our hearts. Ya, kita mau menjadikan Yesus raja di dalam kehidupan kita.
And this song is glorifying Him and inviting Him to come into our lives. Untuk memuliakan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Ingen kan ta
Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, terima kasih. Iya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, karena Tuhan yang membuat mereka bisa ada ke tempat ini selama hampir 2 bulan. Dan ketika saya menemani mereka melayani saudara, pertama semangat muda saya kembali timbul. Yang kedua, saya terinspirasi bahwa tidak ada kata pensiun untuk melayani Tuhan, amin. Tidak ada retire, yang ada refire. Semakin berapi-api dalam melayani Tuhan. 1 minggu yang lalu kami baru pulang dari Jombang, pelayanan di sekolah, salah satu sekolah yang mayoritas kebanyakan beragama saudara sepupu. Dan salah satu gurunya, dia seorang worship leader, waktu kami melayani di gerejanya, setelah kami berdoa buat dia nangis, benar-benar nangis terisak-isak. Saya nggak tahu, saya pikir ada masalah apa, tetapi ada hubungan dengan sekolah di mana dia mengajar di situ karena banyak murid Kristen yang didiskriminasi. Lalu saat itu dia menangis karena dia merasa berkecil hati, saudara, dan merasa kenapa kami diperlakukan tidak adil. Setelah kita doakan sama-sama dengan tim, dia merasa dikuatkan kembali dan besoknya langsung terjadi mukjizat. Kita ke sekolah itu dan kita kuatkan murid-muridnya, ada sekitar 50 murid, kurang lebih 50 murid. Dan mereka sangat senang sekali, saudara. Satu hal yang saya belajar bahwa memang terkadang melakukan kehendak Tuhan, menyatakan kasih Tuhan itu ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Bahkan ada tantangan, ada ujiannya. Tapi saya melihat bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Walaupun manusia mencoba untuk menghalangi, tapi Tuhan lebih besar di atas segalanya, amin. Dan saya melihat juga bahwa mereka ketika datang ke Indonesia, kalau saya hitung-hitung tiketnya, saudara, itu lebih dari 30 juta. Dan setiap kali kita melayani, kita nggak akan pernah ngebebanin gereja. Kita fundraising untuk kebutuhan kita, transportasi, yang saya lihat mereka benar-benar bayar harga sebelum mereka pergi outreach. Semata-mata untuk menyatakan belas kasihan Tuhan. Semata-mata untuk menyatakan siapa Tuhan buat setiap kehidupan orang yang terhilang. Kemarin juga mereka ke Pulau M, karena dari base Norwegia mereka adopsi suku M, saudara. Itu sebabnya mereka utus 2 utusan dari base sana untuk tinggal 1 tahun di Indonesia dan belajar khusus bahasa Indonesia untuk menjangkau. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan kita gereja Tuhan? Saudara nggak perlu pergi ke luar negeri, karena unreached people group terbesar di dunia ada di bangsa kita, yaitu suku M dan suku S di Jawa Barat. Ya, bahkan tetangga kita kalau kita pergi kemanapun mereka ada di sekeliling kita. Pertanyaannya, maukah kita meresponi panggilan Tuhan? Maukah kita untuk tidak menjadi puas hanya menjadi orang Kristen, menikmati ibadah? Maukah kita pergi kepada mereka? Maukah kita berdoa buat mereka untuk memiliki belas kasihan Allah? Dan bukan menjadi suatu kebetulan bahwa bulan Februari ini adalah bulan compassion. Betul, saudara? Mari kita menangkap baik-baik apa yang Tuhan bicara melalui sepanjang bulan Februari ini.
Biarlah itu bukan hanya menjadi tema yang mengingatkan kita, tetapi juga menjadi tema yang menggerakkan kita untuk memiliki belas kasihan Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membuka di dalam Yunus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi terambil dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantiannya, saudara. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan baca ayat yang genap, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ayat yang ketiga dikatakan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, judul khotbah saya pagi hari ini adalah belas kasihan Allah melampaui segala dosa dan pelanggaran. Ya, sekali lagi, belas kasihan Allah melampaui segala dosa dan pelanggaran. Berkenaan dengan bulan Compassion, kita melihat bagaimana kasih Allah yang begitu besar terhadap orang-orang berdosa, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terabaikan. Nah, kita melihat dulu saudara dari arti kata Yunus. Yunus itu artinya merpati. Dan saudara tahu merpati itu tidak mempunyai empedu. Jadi merpati juga melambangkan tentang ketulusan, kelembutan, dan kebaikan. Nah, Yunus bin Amitai, Amitai adalah kebenaranku. Jadi kalau kita simpulkan dari kata Yunus saja, artinya ketulusanku adalah kebenaranku. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ternyata arti nama Yunus yang artinya ketulusan adalah kebenaranku, seorang nabi, seorang hamba Tuhan ternyata juga bermasalah dengan hatinya. Ya. Ternyata juga punya masalah dengan bagaimana menghakimi bangsa yang layak dihukum oleh Tuhan. Kita belajar bahwa kasih Allah itu begitu besar.
kita belajar bahwa belas kasihan Allah itu tidak seperti apa yang manusia miliki. Sekali lagi, Yunus seorang hamba yang dipanggil Tuhan. Seorang nabi, seorang yang tahu mengenal siapa Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mau memberikan kesempatan kepada bangsa Niniwe yang jahat, Yunus merasa ada masalah di situ. Seolah-olah biarin aja Tuhan bangsa itu mendapatkan hukuman karena bangsa itu pantas untuk menerima hukuman. Nah, saudara, hal yang kita belajar juga di sini ketika Yunus merespon dengan tidak baik, maka suatu konsekuensi yang besar terjadi pada saat itu dalam kehidupan Yunus. Saya menyebutnya dengan harga ketidaktaatan terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu berakibat fatal, berakibat buruk, berdampak dalam kehidupan Yunus, bahkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya selalu mengatakan kita bisa bebas memutuskan apapun yang kita bisa putuskan. Sering kali saya katakan, tapi kita tidak bisa bebas atas konsekuensi dari setiap keputusan-keputusan yang salah yang kita buat, yang tidak mentaati Allah. Nah, ketika Yunus tidak mentaati Allah, dia pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsus. Tadinya Tuhan suruh dia ke Niniwe, saudara. Maka saudara lihat ketika dia naik kapal, banyak barang yang harus dibuang. Betul ya saudara, kalau saudara baca pasal sebelumnya. Karena mereka berpikir ada sesuatu dan membuat kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Maka ketika ada badai itu, mereka berpikir bahwa kita harus buang banyak barang. Cuma gara-gara satu orang yang tidak taat, barang-barang yang ada di kapal itu harus dibuang, saudara. Itu berdampak bukan hanya kepada seseorang yang tidak taat, tetapi juga kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang kedua juga, harga dari ketidaktaatan Yunus adalah merugikan perjalanan orang lain yang ada bersama-sama dengan di kapal itu. Dan membayar tiket kapal lebih mahal karena berlawanan arah, saudara. Ya, kalau taat itu biayanya lebih murah daripada ketidaktaatan. Yunus harus menjauh berlawanan arah dari Niniwe dan ujung-ujungnya dia harus balik lagi karena harus mentaati apa yang Allah perintahkan. Selanjutnya harus berada 3 hari di hotel bintang 5. Enggak ya saudara. Tapi berada 3 hari di perut ikan, bukan ikan paus ya saudara, ikan besar. Siapa di tempat ini sudah pernah berada di mulut ikan besar selama 3 hari? Ada yang mau coba? Pasti rasanya tidak nyaman, pasti tidak aman juga saudara. Saya coba menggambarkan dan membayangkan, mengimajinasikan bahwa gimana ya ada di dalam mulut ikan besar, di dalam ruangan yang tidak ber-AC aja, yang ukurannya 3x3 aja kita udah kepanasan, sudah tidak nyaman. Nah ini di dalam mulut ikan saudara. Bisa merasakan bagaimana tidak nyamannya. Karena harus membayar harga dari ketidaktaatan. Nah saudara, mari kita belajar untuk mentaati Tuhan, mengikuti apa yang menjadi belas kasihannya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang Tuhan mau kita bersama-sama ada di dalam rencananya, ada di dalam tujuannya bagi kehidupan orang lain. Nah kita melihat saudara ayat yang ke-11 dikatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Ya.
Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Di sini Yunus tidak mengerti akan kasih Allah. Ya. Kita melihat bagaimana Yunus tidak memahami kasih Allah. Padahal dia seorang hamba Tuhan. Dia seorang nabi, dia seorang utusan. Tapi ketika Allah mengasihi bangsa untuk memberikan kesempatan, diutus Yunus dengan harapan supaya ketika firman disampaikan, maka bangsa Niniwe mengalami pertobatan dan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tapi Yunus tidak senang akan hal itu. Berapa banyak juga dalam kehidupan kita mungkin mendoakan sesuatu yang sebenarnya bukan turun belas kasihan Allah pada orang-orang yang mengecewakan kita. Justru malah kita mengeluarkan suatu sumpah dan kutuk. Bahkan ketika musuh kita, ketika orang yang membuat kita kecewa, mendapatkan malapetaka, mendapatkan musibah, kita mungkin dengan mudah berkata, rasain. Itu kan pembalasan dari Tuhan. Nah saudara, kalau kita memiliki hati yang seperti itu, bahkan perkataan keluar dari mulut kita untuk orang-orang yang mengecewakan saudara, mungkin musuh saudara, orang-orang yang menindas saudara, maka saudara sebenarnya tidak mengerti kasih Allah. Saudara, seringkali orang mengalami Tuhan, diubahkan Tuhan, justru melalui kasih Tuhan yang tinggal dan direfleksikan di dalam kehidupan saudara. Amin. Orang gak berubah karena saudara khotbahin. Orang tidak berubah karena saudara bacain firman Tuhan. Tapi orang berubah karena mereka mengalami, melihat, merasakan ada belas kasihan Allah yang ada di dalam kehidupan saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang beribadah tapi kita tidak mengerti kasih Allah dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan memperhadapkan kita dengan orang-orang yang melukai kita, mengecewakan kita, menindas kita, tapi kita justru menyumpahi orang tersebut, bukan berdoa buat orang tersebut. Kita tidak membawa belas kasihan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Kita tidak mengerti bahwa mereka melakukan hal yang berdosa dalam kehidupan kita karena mereka tidak tahu kebenaran. Dan tugas kita sebagai orang yang tahu kebenaran adalah menyatakan kebenaran itu, menyatakan kasih itu, menunjukkan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah harus memancar keluar dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, ayat 10 mengatakan, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Karena tidak menghargai proses pertumbuhan yang dikerjakan Allah. Ya. Dalam setiap pelanggaran manusia, Tuhan seringkali memberikan waktu untuk memproses manusia itu. Makanya jangan buru-buru menghakimi. Jangan buru-buru menjatuhkan hukuman saudara. Tapi kita perlu memberikan ruang di mana belas kasihan Allah memproses dalam kehidupan orang-orang, dalam proses di mana mereka memahami dan mengerti kasih Allah. Nah Yunus gak mengerti itu. Bahkan seringkali kita melakukan hal-hal yang sama. Saya seringkali bilang buat teman-teman, kalau kita ada di dalam dunia pelayanan, cara kita men-treat orang, cara kita mendisiplin orang, tolong jangan masukkan nilai-nilai sekuler ke dalam pelayanan dan ke dalam gereja. Kalau orang sekuler melihat orang jatuh, disiplin langsung ditendang, dibuang saudara.
Tidak ada kasih sama sekali. Tapi dalam dunia pelayanan, kita selalu menolong mereka, mendisiplin mereka, di mana kasih dan disiplin itu berjalan bebarengan, saudara. Suatu ketika, pada saat saya harus memproses salah satu pemimpin di gereja, di organisasi kami. Dan ini pemimpin yang tingkatnya nasional, bukan di region lagi, di nasional. Berhubungan dengan dosa imoralitas. Kami merasa agak sulit karena dia tim kami gitu. Merasa agak sulitnya gimana? Kami harus memproses secara profesional, tapi juga memproses dengan kasih Tuhan. Kami disiplin, tapi juga kami mendampingi. Kami suruh mereka untuk orang-orang yang ada di sekeliling, di tim kepemimpinan orang tersebut untuk memperhatikan, menolong mereka. Pada saat orang jatuh, orang tidak perlu dihakimi dengan perkataan kita. Orang perlu ditolong dengan kasih kita. Ya. Dan akhirnya setiap bulan kami selalu telepon dan tanya, bagaimana perkembangan kamu? Bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Kami selalu katakan bahwa kami mengasihi kamu. Kami mau kamu berubah, kami mau kamu bertobat. Kami tidak buang kamu, kami tidak singkirkan kamu. Tapi kamu harus benar-benar mengalami Tuhan, mengevaluasi diri kamu. Kami tolong saudara. Sampai akhirnya selesai 2 tahun masa disiplin, kami kembalikan lagi ke tempat di mana pelayanan dan posisi dia. Nah itu namanya belas kasihan, saudara. Kadang-kadang kita nggak menghitung 9 kebaikan yang orang sudah buat, 9 hal-hal yang mereka sudah kerjakan dengan baik, cuma gara-gara kalah dengan 1 kesalahan. Itu tidak adil, saudara. Ya, ada banyak orang hanya melihat 1 kesalahan besar dibanding perbuatan yang banyak yang orang telah lakukan. Melayani bersama-sama dengan kita. Itu cara duniawi, saudara. Kita tidak memberikan kesempatan. Berapa kali saudara dan saya jatuh dalam dosa pada saat kita bertobat dan kembali kepada Allah, Allah menerima kita. Berapa banyak, saudara. Tapi ada banyak orang, para pemimpin yang justru membuang orang, mendepak orang, dan tidak didampingi sama sekali. Tidak diperhatikan sama sekali. Itu sebabnya ada banyak orang terluka dengan gereja. Ada banyak orang terluka dengan kepemimpinan rohani yang nilai-nilainya berasal dari nilai-nilai dunia. Saudara, nilai kita harus berpadanan pada kebenaran firman Tuhan. Petrus pun pernah menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Tapi Yesus tidak datang dengan penghakiman. Justru Yesus datang kepada Petrus dan dia katakan, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Yesus katakan lagi, Petrus, apakah engkau agapau dengan aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali dan Petrus sadar. Dia menerima second chance. Dia menerima kesempatan. Dan karena Petruslah gereja-gereja bisa lahir, saudara. Kalau pada saat itu Yesus menghakimi Petrus dan membenci Petrus karena penyangkalan yang dia lakukan, tidak ada kesempatan kedua. Dan Petrus menjadi kepahitan, saudara. Mungkin gereja tidak akan pernah lahir. Dalam pelayanan kami seringkali saya menerima justru orang-orang yang bermasalah. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, tapi karena saya pernah diterima oleh Tuhan dalam keadaan berdosa dan bermasalah. Kenapa saya enggak juga bisa menerima orang-orang seperti itu? Dan Tuhan ingatkan saya ketika Daud melarikan diri dari kejaran Saul,
Ketika dia berada di Gua Adulam, yang ketemu dengan Daud itu orang-orang bermasalah di gua itu. Betul saudara? Bukan orang-orang baik. Para penyamun, penjahat. Tapi ternyata di Gua Adulam ada pemuritan. Ada MK juga di situ ternyata. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang bermasalah ini menjadi tentara panglima Daud yang hebat. Sebagaimana Daud membunuh raksasa Goliat dan orang-orang yang dimentor di Gua Adulam juga merasakan impartasi Daud dan mereka juga membunuh raksasa-raksasa. Saudara, jangan pernah putus asa ketika saudara memuridkan orang. Jangan pernah menyerah ketika orang yang kita muridkan menjengkelkan kita. Yang saudara harus lihat adalah belas kasihan Tuhan akan menolong orang itu untuk kembali kepada Tuhan, mengalami kasih Tuhan dan menjadi orang-orang yang hebat yang akan dipakai Tuhan. Dan saudara mengambil bagian itu. Amin. Kita mau belajar untuk menghargai proses pertumbuhan yang Tuhan kerjakan buat orang-orang yang mungkin tidak masuk dalam hitungan untuk kita mengasihi dia. Karena biasanya orang yang mengasihi itu kalau pakai standar manusia adalah orang yang sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan selera saya. Oh, dia orang yang dengar-dengaran dengan saya. Jadi saya mau habiskan waktu, menghabiskan sesuatu dengan dia. Itu orang lain juga bisa saudara tanpa menjadi orang Kristen. Tapi justru kekristenan itu memiliki nilai yang berbeda. Justru orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang punya masalah, haruslah orang-orang yang mengalami belas kasihan Allah dan diubahkan oleh kasih Allah melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Sekali lagi mari kita menghargai proses pertumbuhan untuk orang boleh mengalami kasih Allah dalam kehidupan mereka. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Seringkali kita tidak menghargai waktu penghakiman Tuhan. Saudara, kita bukan Tuhan dan penghakiman itu milik Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghakimi orang-orang yang mengecewakan kita, melukai kita, menjengkelkan kita. Itu urusannya Tuhan. Tapi sekali lagi kalau kita diberikan belas kasihan Allah untuk mengasihi mereka, just do it, lakukan saja saudara. Bagian kita adalah mengasihi mereka, mendoakan mereka. Memastikan mereka mengalami belas kasihan Allah. Soal penghakiman itu urusan Tuhan. Di sini Yunus sudah berdiri seperti Tuhan sebenarnya. Seolah-olah bangsa Niniwe itu udah pantas untuk dibinasakan. Memang pantas, tetapi bukan Yunus yang mengeksekusi untuk siapa yang harus dihukum dan harus dibinasakan. Itu urusannya Tuhan. Betul saudara? Nah, apa yang kita pelajari saudara? Pahami dan terima kasih Allah. Ya. Sekali lagi saya akan mengulangi untuk bagaimana kita mengerti bahwa kasih Allah itu perlu dipahami bukan dengan kemampuan dan kekuatan manusia. Percayalah kalau saudara memahami dengan kekuatan saudara, saudara gak akan pernah mampu menjamah, menjangkau, mengasihi orang-orang yang mengecewakan, melukai, dan melakukan ketidakadilan dalam hidup saudara. Percayalah dengan kekuatan saudara, saudara gak akan pernah mampu. Itu sebabnya kita perlu menerima dan memahami kasih Allah dalam hidup kita. Karena orang-orang yang telah mengalami kasih Allah dalam hidupnya, orang itulah yang bisa membagikan kasih Allah buat orang lain. Kalau dia belum pernah mengalami kasih Allah, dia tidak akan pernah bisa membagikan kasih Allah itu buat orang lain. Apalagi orang yang memperlakukan dengan tidak adil, menindas hidup saudara. Pasti gak akan pernah bisa saudara.
Suatu ketika ada salah satu staf kami chat saya malam-malam panjang karena keputusan saya untuk memberi kesempatan pada anak yang melakukan satu pelanggaran yang cukup berat. Saya pun sebenarnya memang sudah mau mengeluarkan anak tersebut. Tapi tiba-tiba, ini yang saya bilang, izinkan proses Tuhan dalam sebuah keputusan. Karena di dalam Tuhan memproses seseorang, Tuhan memberikan kesempatan untuk orang itu bertumbuh. Dan saya harus balas panjang chatnya. Saya ambil satu kesimpulan begini. Saya ini orang yang pernah dimaafkan. Saya ini orang yang pernah diterima, diberikan kesempatan kedua. Dan saya mengalami banyak kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Kamu gak ngerti, mungkin kamu tidak pernah mengalami hal itu. Saya pernah mengalami hal itu. Itu sebabnya saya mau memberikan kesempatan buat anak ini. Saya rasa Tuhan seringkali memberikan banyak kesempatan buat kita. Betul saudara? Seringkali kita diberikan kasih anugerahnya yang membuat kita mau bertumbuh. Mau mengalami proses Tuhan dalam hidup kita. Karena perjalanan rohani bukan perkara soal ibadah yang banyak. Perjalanan rohani berbicara tentang pengalaman pribadi saudara berjalan dengan Tuhan. Ya. Makanya orang Kristen tuh gak diukur dari berapa banyak dia beribadah, tapi berapa banyak dia mentaati Tuhan. Itu berbicara tentang perjalanan rohani, saudara. Kita harus memahami kasih Allah dalam hidup kita. Kalau kita gak pahami, maka yang ada adalah hanya penghakiman. Hanya penghakiman buat orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah datang kepada kita pada saat kita berdosa dan langsung menghakimi. Ada cerita saudara di dalam Alkitab dari Yohanes, ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, dan di situ ada imam-imam, dan imam ini mencobai Yesus. Di dalam hukum Musa, perempuan ini kedapatan berzina dan harus dihukum mati dengan dirajam batu. Saudara, Yesus tidak menghakimi imam itu. Dia Tuhan, dia tahu firman Tuhan. Dia tahu kebenaran, bahkan Yesus tidak menghakimi wanita yang kedapatan berzina dan pantas dihukum mati. Tapi dia katakan, siapa yang tidak pernah berdosa dalam hidupnya, dia orang pertama yang melempar batu kepada wanita itu. Yesus tawarkan keadilan. Yesus tawarkan kebenaran di tengah-tengah orang berdosa. Sekaligus Yesus menawarkan kasih. Lalu satu persatu ada imam yang tahu firman Tuhan, yang waktu melihat perempuan ini berzina dengan semangat untuk mau menghakimi, satu persatu mulai meninggalkan wanita itu. Dan terakhir Yesus katakan, kemana mereka semua? Mereka semua pergi karena mereka tahu semuanya berdosa. Dan saya suka bagian terakhir, dikatakan apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Belas kasihan Allah yang kita pahami membawa kita untuk apa? Menerima orang lain. Berapa banyak saudara diterima oleh Tuhan ketika saudara jatuh dalam dosa dan saudara bertobat, saudara lari ke kaki Tuhan dan saudara minta ampun, saudara nangis di situ. Tuhan menerima saudara atau menghakimi saudara? Tolong dijawab saudara. Saya percaya Tuhan menerima kita. Pahami dan terima kasih Allah dalam kehidupan kita. Hargai proses yang Allah kerjakan. Lalu Allah berfirman, kau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Saudara, ketika saudara memiliki belas kasihan buat orang-orang tertentu yang Tuhan taruh di hati saudara,
Saudara perlu tahu bahwa Tuhan sedang memproses orang itu. Ya. Tuhan sedang bekerja buat orang itu melalui hidup saudara. Amin. Jadi jangan buru-buru menyerah, saudara. Jangan buru-buru menyingkirkan orang itu. Bisa jadi Tuhan memakai saudara, hidup saudara, agar proses Tuhan dalam kehidupan orang itu bisa terjadi dan orang itu bisa kembali kepada Tuhan. Hargai setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan. Bukankah ketika saudara lahir baru, orang-orang di sekitar saudara menunggu berapa tahun saudara lahir baru. Mereka yang berdoa buat hidup saudara supaya saudara mengenal Tuhan, mereka menunggu. Disitulah Tuhan sedang berproses dalam kehidupan saudara. Tapi Tuhan memakai orang-orang untuk memuridkan saudara, berdoa buat saudara, mengampuni saudara, menerima saudara. Di tempat kami lagi dikirim satu anak muda. Anak yang udah hidup di jalanan, ketika datang ngerokok, curi, semua staf di situ udah, aduh ini gimana kak? Kita keluarin aja, udah nggak taat peraturan. Saya bilang jangan mengeluarkan orang cuma gara-gara sentimen pribadi atau pendapat pribadi. Doa sama Tuhan. Kadang-kadang gampang kita memutuskan tanpa melibatkan Tuhan. Pada saat ambil waktu berdoa bersama-sama, Tuhan berbicara lain. Nah kan saya bilang. Ya, gampang sekali kita memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan dan sentimen pribadi. Hamba Tuhan pun seperti Yunus bisa seperti itu. Tapi sekali lagi, pengalaman dengan Tuhan adalah mentaati Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala keputusan yang kita ambil. Lalu kita berdoa dan semua bersama-sama untuk mau memberikan kesempatan. Dia ada di tempat kita bukan karena suatu kebetulan. Ya, tapi mau gak kita punya ruang space hati yang mau menerima dia. Dia begitu karena dia tidak tahu kebenaran. Saudara yang sudah tahu kebenaran. Hargai proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup seseorang melalui hidup saudara. Berserah kepada waktu penghakiman Tuhan. Sekali lagi, kita bukanlah orang yang pantas untuk menghakimi orang lain. Ya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, kalau saudara baca nanti di rumah, itu ujungnya saudara, iman yang perlu ditambahkan, ujungnya, akhirnya adalah bicara tentang apa? Tentang kasih. Tambahkan imanmu dengan kebajikan, tapi ujungnya iman itu tidak menjadi sempurna kalau saudara tidak memiliki apa? Kasih. Ya. Saya akan tutup dengan hal ini saudara. Berserah kepada waktu penghakiman artinya jangan menjadi kecewa karena kasih karunia Allah bagi orang-orang yang layak menerima hukuman. Jangan kecewa saudara, seperti Yunus. Ya. Kita justru harus memiliki cara pandang yang berbeda. Memiliki belas kasihan justru untuk orang-orang yang pantas dan layak menerima hukuman. Penghakiman Allah bukanlah diukur dan diatur berdasarkan standar manusia. Standar kita salah semua, gak ada yang benar. Biarkan Allah yang menghakimi orang-orang yang pantas untuk Allah hakimi. Tugas kita adalah hanya menyalurkan kasih Tuhan. Berdoa buat orang itu. Saya ingat dalam Keluaran 32 ayat 31 sampai dengan 32. Musa itu berdoa buat bangsa Israel ketika dia naik ke Gunung Sinai. Dan bangsa Israel nunggu lama sekali. Akhirnya mereka bilang kepada Harun untuk membuat patung lembu emas dan menyembah kepada dewa yang mereka mau untuk sembah. Karena Musa gak turun-turun saudara. Sampai Musa mengeluarkan satu statement kepada Tuhan. Ya saudara bisa baca. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saudara lihat antara Yunus dan Musa. Responnya berbeda bukan?
Yunus mau supaya bangsa Niniwe dihukum, tapi Musa sudah jelas-jelas bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang melihat mukjizat Tuhan. Tapi ketika mereka membelakangi Tuhan, menyakiti hati Tuhan, menurut saudara pantas gak dihukum? Pantas gak? Sangat pantas sekali. Tapi Musa berdiri menghadap kepada Tuhan. Tuhan mencari Musa-Musa di akhir zaman yang mau berdiri buat orang lain. Yang mau bersyafaat buat orang lain. Yang mau menyalurkan belas kasihan Allah atas pelanggaran orang lain. Sekali lagi, biarlah penghakiman itu milik Tuhan. Amin. Bisa kembali ke slide. Kewajiban kita adalah mentaati apa yang Allah perintahkan, bukan menuntut apa yang kita inginkan. Ingat, jangan menuntut Tuhan atas kehidupan orang lain, tapi taatilah Tuhan atas apa yang Dia suruh kerjakan dalam kehidupan kita. Selalu akan ada kesempatan yang diberikan untuk melihat sebuah pertobatan dan perubahan. Orang bertobat, orang berubah karena Tuhan memakai hidup saudara untuk memberikan kesempatan. Karena Tuhan memakai hidup saudara untuk menyatakan belas kasihan Allah dalam hidup saudara. Sebagaimana kasih menutupi banyak pelanggaran, begitu juga anugerah dan penerimaan memberikan banyak kesempatan. Maukah saudara dan saya hari ini untuk membawa belas kasihan Allah bagi orang-orang yang pantas menerima hukuman? Berapa banyak saudara? Berapa banyak saudara mau meresponi Tuhan? Amin. Mari kita membawa belas kasihan Allah. Bukan menuntut mereka atau berdoa supaya hidup mereka celaka. Tapi mari kita bersyafaat buat mereka. Mari kita bagikan hati Allah, kasih Allah buat orang-orang yang berdosa. Bawa kesempatan kedua buat hidup mereka, supaya mereka boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka saudara akan lihat anugerah Tuhan yang besar bekerja bukan hanya buat hidup mereka, tapi juga buat hidup saudara. Kalau saat ini mungkin saudara mengalami suatu kepahitan dalam hidup saudara, saudara tidak bisa melupakan orang yang menyakiti saudara. Hari ini kita belajar dari Yunus. Kita mau melepaskan pengampunan. Kita mau membebaskan hidup kita dari tawanan yang membuat kita pahit. Dari penjara yang membuat kita terluka. Kita mau melepaskan belas kasihan Allah buat orang-orang yang layak untuk menerima pengampunan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari kita berdoa, responi firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, bagaimana belas kasihan Tuhan lebih besar daripada dosa dan pelanggaran. Kami tidak mau menjadi Yunus yang tidak mentaati, yang tidak merefleksikan belas kasihan Allah. Kami seringkali tidak memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang melukai kami, menyakiti kami, melakukan hal yang tidak adil dalam hidup kami. Bahkan kami tidak peduli dengan orang-orang yang belum menerima belas kasihan Tuhan. Hari ini kami mau minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau benar-benar mendemonstrasikan kasih Allah dalam hidup kami. Karena kami telah diterima oleh Engkau Tuhan. Kami telah diampuni. Kami dibebaskan Tuhan. Hari ini kami juga mau merefleksikan kasih-Mu. Hari ini juga kami mau memutuskan membuat suatu komitmen yang baru. Supaya belas kasihan Tuhan turun buat orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup dan hati kami. Biarlah kami boleh pergi Tuhan. Pada saat Tuhan mengutus kami. Untuk membawa perintah Tuhan, untuk membawa kasih Tuhan, untuk menyatakan belas kasihan Tuhan. Jadikan kami
orang yang mau taat, bukan orang yang melarikan diri seperti Yunus. Jadikan kami Tuhan orang yang mau taat, Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan barang siapa yang mengasihi aku, dia menuruti dan mentaati firman-Ku. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau. Itu sebabnya kami mau taat akan perintah-Mu, Tuhan. Berikan setiap jemaat-Mu kemampuan, kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami hal yang sulit untuk mengampuni, semuanya dengan mata yang terpejam, saudara bisa angkat tangan di tempat duduk saudara. Saya enggak mau altar call, saya mau berdoa. Saya rasa ada saudara yang menyimpan satu kepahitan. Mungkin kepahitan itu datang dari keluarga, dari sahabat, dari rekan bisnismu. Angkat tangan di mana engkau berdiri. Saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih buat setiap tangan-tangan yang jujur, yang mau Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara, saya mau katakan lepaskan pengampunan. Jangan biarkan saudara terpenjara dengan rasa sakit yang melukai, mempengaruhi hidup pertumbuhan rohani saudara. Bapak, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, berikan mereka mengalami kasih-Mu. Berikan mereka kemampuan untuk mereka mengampuni orang-orang yang melukai hati mereka, melukai hidup mereka. Saat ini aku berdoa biar kasih Tuhan membebaskan mereka, memulihkan hidup mereka. Tuhan, jamah hidup mereka, sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Aku berdoa saat ini kebebasan yang daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi buat setiap jemaat-Mu yang mengangkat tangan. Mereka tidak mampu dengan kekuatan mereka, tapi hari ini Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk mereka. Aku percaya bahwa hari ini mereka dibebaskan Tuhan. Aku percaya hari ini mereka dipulihkan Tuhan. Mereka tidak lagi hidup dengan kepahitan, kekecewaan. Tapi mereka akan hidup dengan kebenaran firman-Mu yang membawa kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari semua katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami, membentuk dan mengajar akan setiap pribadi kami. Dan kami disanggupkan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami mengerti kehendak Tuhan dan senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Dan kami mohon pimpinan-Mu dalam hidup kami, agar setiap langkah dan keputusan yang kami tetapkan selalu dalam koridor firman Tuhan dan selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Kami juga membawa setiap pergumulan kami masing-masing dalam berbagai hal di dalam kehidupan kami. Kami mohon lawatan Tuhan, agar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan yang sedang dalam persoalan masalah mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Kami imani kami sudah terima jawaban doa dari Tuhan, dan kami percaya kami alami mujizat dan kami alami pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman bagi kami dalam ibadah pagi ini. Tambahkanlah hikmat dan kuasa pada setiap pelayanannya Tuhan, agar setiap bagian firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadikan mata hati kami terang, dan kami semua jemaat mengerti kehendak Tuhan, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya,
dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berdoa untuk hamba-Mu, Gembala Sidang kami Bapak Sudi Dharma Tuhan, selaku Gembala Sidang yang Tuhan percayakan untuk memimpin GBI Diaspora Sejahtera di seluruh Indonesia. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini. Dan Tuhan senantiasa memberikan hikmat, semangat, serta kekuatan yang baru, bahkan kesehatan yang prima. Berkati kehidupannya, berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Demikian juga atas hamba-Mu, Bapak Erlangga Dharma, yang Tuhan percaya untuk menopang tugas-tugas pengembalaan di gereja di SJM. Kiranya melalui hikmat dan kekuatan Allah, serta pimpinan daripada Roh Kudus, hamba-Mu ini diberikan kemampuan dan untuk semakin diperlengkapi dalam mengemban tugas pengembalaan. Dan segala program pelayanan yang sedang dikembangkan oleh hamba-Mu ini, Tuhan turut bekerja dan Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarga, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Mohon berkat-Mu Tuhan atas gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Berikan perlindungan-Mu atas gereja-gereja yang sedang alami aniaya, dan gereja Tuhan yang ada di dalam pelarangan untuk beribadah. Kiranya melalui kuasa perlindungan-Mu, semua gereja Tuhan mendapatkan kesempatan beribadah dengan baik, seperti Tuhan sudah memberikan kepada kami di tempat ini. Mohon berkat-Mu atas proses finalisasi pembangunan gedung gereja kami NICC yang ada di Kota Malang. Kami menyerahkan seluruhnya kepada-Mu Tuhan. Kiranya melalui kuasa mujizat Tuhan, pembangunan gedung gereja NICC terus berjalan dengan baik. Dan kami yakin, kami percaya pembangunan gedung gereja NICC pasti jadi. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini telah melaksanakan pemilu serentak di seluruh Indonesia, dan sedang menunggu penetapan hasil dari KPU. Kiranya stabilitas politik, stabilitas ekonomi, perdagangan, hukum dan keuangan, serta stabilitas keamanan tetap terjaga dengan baik, dan pergantian pimpinan tertinggi di negeri kami dapat berjalan dengan aman, damai, tanpa kurang suatu apapun. Berkati kota kami Surabaya Tuhan, dengan berbagai aktivitas perkotaannya. Kiranya segala pekerjaan yang dilaksanakan para pemimpin kota kami dan jajarannya, semua dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Dan Surabaya berkembang menjadi kota yang tertib, bersih, aman, dan kota yang sejahtera. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Sehingga lewat berkat Tuhan sajalah kami semua dicukupkan dalam memenuhi akan setiap kebutuhan hidup kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik dalam ibadah pagi ini Tuhan. Apapun bentuk persembahan yang kami berikan, semuanya kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam, saya Mudiase dari MK Lowowaru 1. Saya bekerja sebagai penjaga kos, bagian bersih-bersih dan
perawatan. Sampai sekarang saya mendapat bantuan diakonia untuk ekonomi. Terima kasih untuk para donatur, Pak Sudi Dharma, Pak Erlangga, dan seluruh pengurus diakonia. Shalom orang tua yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di SD Kristen Shining Star. SD Kristen Shining Star merupakan sekolah inklusi di mana semua anak memiliki hak yang sama untuk belajar. Kami memiliki kelas reguler dan kelas program anak berkebutuhan khusus dengan tenaga pengajar yang berkualitas. Kami ingin menjadi bagian yang membawa generasi bangsa yang bersinar dengan menanamkan nilai-nilai Kristiani dan membentuk karakter yang kuat, cinta dan takut akan Tuhan. Mari bergabung bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengetahui betapa pentingnya pemuritan yang merupakan amanat agung. Pada saat seperti ini, satu hal apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan murid-murid yang alkitabiah dan berpusat pada Kristus? Kita tidak perlu membangun strategi baru. Kita tidak perlu membangun gedung yang lebih besar. Kita tidak perlu membangun fondasi yang lebih dalam. Dalam IDMC Leadership Summit 2024 akan membahas topik membangun kedalaman, tugas pemuritan yang terlupakan. Acara ini terbuka untuk pendeta, penginjil misi, pejabat gereja, ketua bidang, diaken, gembala MK, gembala wilayah, serta jemaat yang terbeban dalam gerakan pemuritan. Bersama dengan Pastor Tony Yu, Senior Pastor Covenant Evangelical Free Church. Acara ini akan diadakan pada hari Jumat sampai Sabtu, tanggal 1 sampai 2 Maret 2024. Hari Jumat mulai pukul 16.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari Sabtu dimulai pukul 8:30 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bertempat di NICC GBI Diaspora Sejahtera, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya, Malang. Kontribusi peserta sebesar 150.001. Kode 1 sebagai penanda acara IDMC. Transfer melalui BCA 3689910000 atas nama GBI Diaspora Sejahtera. Segera daftarkan diri Anda melalui scan QR Code atau hubungi 0812-1611-0750 dengan PDP Chandra Wijaya atau 081371742894 dengan Ibu Devi Wulandari. Puji Tuhan Bapak Ibu, beberapa kegiatan sudah terlaksana dalam penyertaan Tuhan. Tahun baru Imlek dirayakan anak-anak TK Shining Star pada hari Jumat 9 Februari. Suasana Imlek juga kita rasakan di semua tempat ibadah, NICC, Aula CPM, dan Gerasa. Kemudian pada hari Jumat 16 Februari ada acara Teachers Empowerment Day yang diikuti guru-guru Shining Star dan dilayani Bapak Wakil Gembala. Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma juga melayani dalam Fellowship Praise and Worship DSCM Surabaya di Gedung Pondok Daud pada hari Sabtu 17 Februari. Liputan tadi sekaligus menjadi informasi terakhir yang kami sampaikan. Berjumpa kembali dalam ibadah Malang City Blessing di hari Rabu pukul 18.30 di Aula CPM. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Erlangga. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum bangkit berdiri, kasih salam kanan kirimu, katakan, ayo miliki belas kasihan Tuhan. Miliki belas kasihan Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan
seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu lagi. Oh, biar belas kasihan-Mu memenuhi gereja kami Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh Surabaya, sampai seluruh Surabaya, sampai seluruh Indonesia, seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Bapa di surga, akhirnya kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan buat ibadah kami Tuhan, dari awal pada akhirnya firman Tuhan sudah kami terima, dan saat kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri dan akan meninggal tempat ini. Kami pun percaya Engkau Tuhan telah melakukan 3 benda untuk berkati kami semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan berkati usaha pekerjaan bisnismu. Tuhan berkati keluarga rumah tanggamu. Apa engkau perbuat dibuatan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus yang menyertai, melindungi, berkati dari sekarang hingga merata hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.